Jadi Bapak yang saya berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita pembahasannya sudah sampai 150. Ini masih berbicara tentang Nabi Musa. Di 150 kita sudah membahas tentang bahwa tatkala Nabi Musa datang dari Gunung Turzina, lalu kemudian mendapati kaumnya, umatnya dalam keadaan sudah tidak menyembah Allah lagi. Sudah menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Emas ini juga adalah perhiasannya masyarakat yang dikumpul, lalu kemudian dilebur, menjadilah patung anak sapi. Lalu kemudian Nabi Musa datang, lalu kemudian murka marah, dikatakan wala maraja Musa ila qaumi ghadban asifa. Marah dan mengeluarkan pernyataan yang sangat penting, wala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Yaitu mereka telah mewarisi atau mengkhalifai Musa dengan cara yang salah. Karena namanya kenabian adalah otoritas Allah, harusnya pengganti nabi juga adalah otoritas Allah. Kenapa? Karena agama adalah agama samawi artinya otoritas langit, maka secara otomatis pelaksana tugas-tugas kenabian juga haruslah otoritas langit juga. Baru disebut dengan agama samawi. Apabila sepeninggal nabinya kemudian kita yang mengatur agama adalah manusia biasa yang dipilih secara bersama-sama, maka secara otomatis kata-kata khalifatullah sudah tidak konsisten. Karena khalifatullah disebut khalifatullah apabila disandarkan kepada Allah khalifat tersebut. Khalifatullah. Maka di sini kita lihat Nabi Musa menggunakan kata-kata sama khalaftumuni. Ini adalah alangkah buruknya kalian mengganti aku atau mengkhalifai aku. Jadi artinya alangkah buruknya kalian menafsirkan khalifah itu. Padahal saya sudah mempersiapkan Harun buat kalian dan telah memberikan amanah bahwa ikutlah kepada Harun sepeninggalku, tetapi kalian kemudian mengikuti Samiri, sehingga kemudian Nabi Musa mencampakkan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci haruslah satu pasang. Ketika pasangannya telah ditolak, yaitu Harun, maka secara otomatis kitab suci tidak begitu memberikan manfaat. Apa sebabnya? Karena yang namanya kitab suci tercetak dalam bentuk nas, kata-kata, teks, dan teks itu adalah dibaca oleh banyak orang, maka setiap orang yang membacanya bisa memberikan pemaknaan masing-masing, sehingga terjadilah multi tafsir atas teks itu, sehingga agama yang sejatinya datang mempersatukan manusia, mengemansipasi dan mengadvokasi manusia justru menyebabkan manusia berseteru satu sama lain. Sekarang ayat 151. Qala, lalu kemudian setelah Nabi Musa memperlihatkan kepada kaum bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, lalu kemudian Nabi Harun juga sudah menyampaikan pertanggungjawabannya bahwa bukan dia tidak menjalankan amanah atau wasiat yang diberikan kepadanya, tetapi Nabi Harun diintimidasi. Hampir-hampir saja mereka membunuhku, kata Nabi Harun. Setelah itu kemudian Nabi Musa berkata, qala Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli. Jadi kemudian setelah itu, kemudian ada kata-kata Rabbi. Kenapa ada doa di sini Bapak Ibu jemaah sekalian? Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang. Yaitu cara mengkhalifai Nabi dengan cara memindahkan dari wasinya, dari yang diberikan wasiat, itu adalah perbuatan yang keliru, dan karena itu keliru tentu punya konsekuensi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diajarkan setelahnya meminta ampun. Qala, Musa berkata, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Jadi artinya ini Nabi Musa tidak salah. Nabi Musa sudah menjalankan semuanya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang besar. Jadi ini perkara yang besar. Sehingga kemudian ditutup dengan kata-kata Rabbighfirli. Kalau misalnya pada saat kita membahas cerita Nabi
Adam dan Hawa di awal surat Al-A'raf, ketika mereka telah berdua terperdaya oleh iblis, lalu kemudian mengatakan Rabbana zalamna anfusana, itu masih ada kewajarannya. Kenapa? Karena dia merasakan falamma zaka syajarata, tatkala merasakan pohon itu. Tetapi di sini Nabi Musa tidak melakukan kesalahan. Nabi Musa telah menjalankan mekanisme SOP yang Allah Subhanahu wa taala terapkan bagi sebuah agama langit. Begitu juga Nabi Harun juga sudah menjalankan tugasnya. Tapi Nabi Harun kemudian diintimidasi, dipaksa, dilemahkan, didoaifkan. Bahkan dikatakan hampir-hampir saja membunuhku. Jadi kedua manusia suci ini sudah menjalankan tugasnya. Tetapi kenapa di sini tiba-tiba berdoa? Ini menunjukkan ini perkara yang sangat besar, menunjukkan bahwa kalau Nabi berdoa, itu menunjukkan mewakili seluruh umatnya yang melakukan kesalahan, melakukan dosa akibat perbuatan yang menyimpang dari khalifah yang telah dipersiapkan oleh sang Nabi tersebut. Jadi doa Nabi Musa dan Harun di sini adalah mewakili umat sebetulnya. Rabbighfirli wali akhi, ampunilah aku Tuhan dan juga saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami fi rahmatika, di dalam rahmatmu. Jadi jemaah sekalian, Nabi Musa dan Nabi Harun pun meminta dimasukkan ke dalam rahmat. Kita baca doanya juga Nabi Sulaiman nantinya di surat An-Naml, juga ada kata-kata adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Selalu ada kata-kata bi rahmatika. Tempat yang dikatakan wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu selalu ada kata rahmat. Nah, siapakah rahmat ini? Seluruh nabi-nabi tentunya adalah rahmat, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Itu rahmat yang bersifat universal. Tapi ada rahmat yang bersifat spesifik, yang merupakan intisari, merupakan core daripada seluruh rahmat yang menjadi meliputi segala sesuatu itu. Siapakah rahmat yang secara khusus itu? Yaitu Nabi Muhammad kita. Karena dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di sini muncul kata rahmat. Fi rahmatika wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kita lihat di sini Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun meminta, adkhilna, masukkanlah kami. Fi rahmatika, dalam rahmatmu. Jadi artinya apa? Kalau kita artikan Muhammad itu adalah rahmat, seakan-akan ada pesan di sini bahwa Nabi Musa dan Harun pun meminta seandainya bisa menjadi bagian daripada umat dari Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Karena doanya wa adkhilna fi rahmatika, masukkanlah kami di dalam rahmatmu. Dan siapa rahmatmu itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa adkhilna fi rahmatika, masukkanlah kami Tuhan di dalam rahmatmu. Ingat kata-kata rahmatmu ada ka-nya di belakang sini. Ini ada kata ka menunjukkan Nabi Muhammad, rahmatika, rahmatnya Tuhan, maksudnya berarti Nabi Muhammad, fi rahmatika wa anta arhamur rahimin, dan kamulah Tuhan, Tuhan zat yang pengasih di antara pengasih, penyayang di antara penyayang, arhamur rahimin. Kalau ada yang penyayang, maka kamu adalah penyayang di atas segala-galanya. Bisa juga bermakna arhamur rahimin adalah semua rahim yang ada pada makhluk, seperti misalnya harimau menyayangi anaknya, itu semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua rahim kalau ditarik ke atas maka konvergensinya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta arhamur rahimin. Kamulah Tuhan zat yang maha pengasih atau penyayang di antara para penyayang. Dan innal ladzina takhadzul ijla, sungguhnya orang-orang menjadikan al-ijl. Jadi al-ijl ini adalah simbol daripada kesalahan wasiat tadi, kesalahan pelaksanaan wasiat tadi. Jadi al-ijl ini adalah bentuk penyimpangan, deviasi
Ya, deviasi dari wasiat Musa alaihissalam kepada Harun alaihissalam. Jadi wasiat Musa kepada Harun adalah khalifahnya setelah pergi tadi ke Gunung Tursin adalah Harun, tapi lalu kemudian menyimpang, dan penyimpangan itu disimbolkan dengan mereka menyembah Al-Ijl. Al-Ijl ini adalah boleh dikata merupakan kesepakatan bersama mereka di luar konteks kesepakatan langit, di luar ahad mereka. Jadi di dalam Ijl ini, di situ ada Samiri, di situ ada juga umat Samiri yang telah membangun opini baru bahwa Harun tidak pantas jadi pemimpin, dan karenanya Harun harus dipaksa justru untuk ikut kepada Samiri. Lalu kemudian umat harus diyakinkan bahwa pengganti Nabi Musa setelah itu adalah Samiri, maka mengikuti Samiri sama dengan mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga perintah-perintah Samiri disamakan dengan perintah Musa. Maka ketika Samiri ternyata menyuruh mereka mengumpulkan emas, perhiasan untuk kemudian dilebur jadi patung, mereka menganggap itu sebagai suatu aktivitas keagamaan. Maka Al-Ijl di sini adalah satu bentuk deviasi. Al-Ijl ini adalah khalifah mereka yang mereka ciptakan sendiri. Akibat dari khalifah yang mereka ciptakan sendiri. Innalladzina takhadul ijla, sungguhnya orang-orang menjadikan Al-Ijl, anak sapi, sayanaluhum ghadabun, maka mereka akan mendapatkan ghadabun. Jadi mendapatkan ghadabun. Apa itu ghadabun? Amarah, murkah. Jadi yang namanya ghadabun itu adalah murkah, amarah. Orang yang dikenai murkah namanya maghdub. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, di surat An-Nisa kita sudah lihat yang namanya maghdub, orang yang membunuh dengan sengaja. Kalau di sini ghadabun adalah orang yang menyimpang dari wasiat Nabi Musa. Jadi yang menyimpang dari wasiat Nabi Musa, menyimpang dari warisan Nabi Musa, mereka yang berkonspirasi, bekerja bersama untuk menyingkirkan Harun di sini, melemahkan Harun, maka disebut dengan sayanaluhum ghadabun. Mereka mendapatkan ghadabun. Ya, karena mereka mendapatkan ghadabun, kalau kita menyebutkan bentuk maf'ulnya, maka disebut dengan maghdub. Mereka itu adalah maghdub. Nah, maghdub bentuk jamaknya apa? Maghdubi. Maghdub. Dalam Al-Quran dikatakan, dalam surat Al-Fatihah dikatakan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan yang maghdub. Jadi kita sudah lihat arahnya maghdub dalam surat Al-Fatihah. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, kita lihat an'amta alaihim itu adalah Nabi Musa, Nabi Harun tadi. Sedangkan yang menyimpang daripada Nabi Musa dan Nabi Harun namanya maghdub. Dan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan kita berlepas diri ghairil maghdub, bukan orang yang maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau dikatakan Yahudi contoh adalah maghdub, kan biasa tuh kalau kita baca terjemahan ada dalam kurung Yahudi, maka kenapa Yahudi maghdub? Ya karena ternyata karena mereka itu menyimpang, ya, menyalahi dari prinsip-prinsip pewasiatan khalifah oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun. Namanya ghadabun. Jadi sayanaluhum ghadabun mir rabbihim. Mereka mendapatkan murka dari Tuhan mereka. Wazillatan, dan mendapatkan kehinaan. Di mana fil hayatid dunia. Jadi mereka mendapatkan azillah, kehinaan. Kehinaan itu artinya tidak akan pernah bisa menunjukkan, tidak akan pernah komunitas atau kaum itu menjadi mercusuar kemanusiaan. Tidak pernah bisa menjadi cahaya kemanusiaan. Tidak pernah menjadi al-munawwarah. Cita-cita Nabi membangun masyarakat di Madinah adalah al-munawwarah, yang memancarkan cahaya nilai-nilai kemanusiaan ke seluruh penjuru dunia. Nah, kalau kita mewarisi Nabi dengan cara tidak seperti itu, berdasarkan ayat ini, ya alih-alih mendapatkan munawarah, justru mendapatkan azillah, yaitu kehinaan. Jadi wazillatun, dan mereka mendapatkan kehinaan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa kadzalika najzil muftarin. Begitulah. Jadi apa itu begitulah? Yaitu begitulah Allah memberikan kehinaan,
memberikan kemurkaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang muftarin. Apa itu muftarin? Kita sudah berkali-kali menyebut iftira, mengada-adakan. Iftira, waman azlau mimman iftara. Orangnya disebut dengan muftari. Bentuk jamannya muftariin atau muftariun, muftarun. Nah, di sini dikatakan wa kadzalika najzil muftarin, dan begitulah kami memberikan imbalan, kami memberikan balasan kepada siapa? Kepada al-muftarin. Jadi wa kadzalika najzil muftarin. Begitulah kami memberikan balasan hukuman kepada al-muftarin, orang-orang yang mengada-adakan. Kenapa diada-adakan? Karena sudah ditentukan SOP-nya. Bahwa yang namanya agama langit, nabinya harus dari langit. Enggak pernah ada nabi membawa agama langit dipilih oleh manusia. Tidak pernah ada nabi yang membawa agama langit dipilih oleh manusia. Nabi itu karena membawa agama langit dipilih oleh langit, dipilih oleh Allah. Maka penggantinya juga seharusnya dipilih oleh Allah melalui nabi yang incumbent. Maka di sini dicontohkan bagaimana Harun alaihissalam dipilih oleh dan dipersiapkan oleh Nabi Musa. Tapi ketika kemudian disalahi SOP ini, maka Allah mengatakan, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Maka akan ditimpakan kepada mereka ghadabun, murka dari Tuhan mereka, lalu kemudian mereka dihinakan dalam kehidupan dunia. Jadi bukan di akhirat saja, tapi di dunia saja sudah dihinakan. Wa kadzalika najzil muftarin, dan begitulah Allah memberikan imbalan kepada orang yang membuat-buat cerita-cerita berkenaan dengan agama. Kemudian ayat berikutnya, walladzina amilus sayiat, dan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Walladzina amilus sayiat. Jadi walladzina amilus sayiat, alladzina amilus sayiat, melakukan perbuatan buruk. Jadi amilus sayiat. Walladzina amilus sayiati, amilu beramal, mengerjakan, as-sayiat keburukan. Ingat, kita sudah bicara sebelumnya tentang al-khaba'is dan at-thayyib. Khaba'is dan thayyibah. Nah, khaba'is nama lainnya adalah sayi'ah, sayi'ah, kemudian thayyibah. Jadi sayi'at itu adalah hal-hal yang buruk. Walladzina amalus sayiati, dan orang-orang melakukan amalan buruk, amalan sayiat, summa tabu, kemudian bertaubat. Jadi tidak ada masalah, tapi bertaubat. Artinya apa? Ini benar-benar penyimpangan, dan nanti dikatakan benar apabila taubat. Apa artinya taubat? Kembali kepada SOP yang benar. Jadi perbuatan tadi adalah perbuatan sayiat. Perbuatan tadi adalah perbuatan sayiat. Karena perbuatan sayiat, maka kemudian dia harus bertaubat berdasarkan ayat ini. Jadi harus bertobat. Artinya bertobat harus balik. Karena menyimpang itu jauh sekali dari garis lurus. Jauh sekali dari siratal mustaqim. Maka harus bertobat. Nah, summa tabu, kalau dia bertobat, mimba dia setelah kejadian itu, jadi harus bertobat setelah itu. Wa amanu, baru beriman lagi. Coba kita perhatikannya mas sekalian. Jadi harus memperbarui imannya. Jadi ini pentingnya Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya penyimpangan daripada khalifah ilahi, khalifah Allah, adalah mewajibkan taubat dan kemudian perbarui iman. Ya. Karena biasanya kan kalau amal kan iman duluan, tapi ini amalnya adalah buruk. Nah, kalau amal di belakangnya iman adalah amal soleh. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi tidak mungkin di sini iman mendahului amal di sini. Karena amalnya di sini adalah amalan sayiat, bukan amal saleh. Maka tidak mungkin ada iman di depannya sini walladzina amanu wa amilus sayyiat, enggak mungkin. Harusnya kan walladzina amanu wa amilus sayyiat, itu tidak mungkin, ya. Maka ini adalah amal sayyiat, maka harus bertaubat. Setelah itu kemudian baru beriman. Ya. Summa tabu mim ba'diha wa amanu, lalu kemudian beriman. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, mim ba'diha, setelah kejadian itu, lagafur rahim. Artinya kalau dia taubat kembali, barulah menerima yang disebut dengan ampunan, lagafurur rahim. Allah memberlakukan dirinya sebagai gafur, sebagai pemberi ampun, rahim, dan pemberi kasih sayang. Jadi Allah memberlakukan otoritasnya sebagai gafurur rahim,
apabila yang bersangkutan bertobat dulu. Jadi kalau tidak didahului dengan bertobat, baru beriman, maka ini tidak terjadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini perhatikan ayatnya baik-baik, begitu begitu teraturnya narasi daripada Al-Quran. Walamma sakata an Musal ghadab, tatkala kemudian amarahnya Musa sudah berhenti, walamma tatkala sakata itu turun. Ya, sakata itu biasa diartikan juga jatuh, turun. Jadi meredah, diam, sudah adem, sudah selesai. Artinya sudah clear semua masalahnya, di mana awalnya. Jadi Nabi Musa hanya tadi ingin mengingatkan kepada kita di mana deviasi itu terjadi. Ingat kalau kita sudah jauh begini dari Nabi, kemudian banyak sekali kelompok, kan harusnya untuk menemukan di mana deviasi itu kan harus mundur ke belakang. Ya, pada titik persimpangan itu. Kita sekarang sudah Islamnya bermacam-macam, ya harusnya kita mundur ke belakang. Ya, kita mundur ke belakang. Katakanlah misalnya kita sekarang ikut sama misalnya mazhab Hanbali. Ya kita ikut, kita balik ke belakang sampai kepada zamannya Hambali. Nah, apakah Hambali itu sezaman dengan Nabi? Kan ternyata tidak. Nah, Hambali kemudian juga ada pendahulunya, yaitu ada namanya Imam Syafi'i. Nah, ternyata kemudian Imam Hambali tidak persis sama dengan Syafi'i. Nah, kan berarti ada deviasi, ada penyimpangan di sana. Di mana? Kita tarik lagi ke atas. Begitu seterusnya. Jadi Al-Quran mengatakan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tarik kembali. Dan ternyata deviasi terjadi ini berdasarkan ayat ini, yaitu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Lalu kemudian khalifah yang dipersiapkan, yang ditunjuk, yaitu Harun, ternyata tidak diperhatikan. Jadi walam masa kataan Musa al-ghadab, tatkala amarahnya Musa, ingat amarahnya Musa, al-ghadab ini beberapa kali muncul, dan al-ghadabnya Nabi itu sah. Tidak boleh kita katakan Nabi marah. Kenapa? Karena Tuhan saja marah. Ya, ingat Tuhan mengatakan maghdub, kan itu adalah Tuhan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Siapa maghdubnya? Siapa yang marah kepada orang itu? Allah. Ghadiballahu, Allah marah kepadanya. Ya, jadi Allah juga marah. Karena Allah marah, maka menjadi akhlak Nabi kalau dia juga marah. Nah, tinggal kita lihat di mana letak marahnya Nabi. Jangan sampai bersimpangan dengan marahnya kita. Kalau marahnya Nabi adalah ridhonya, dan ridho kita adalah amarahnya Nabi, nah itu terbalik namanya. Harusnya marahnya kita pada marahnya Nabi. Karena marahnya Nabi, pasti juga marahnya Allah. Jangan sampai marahnya Nabi menjadi ridhonya kita. Ya tidak boleh, itu bersimpangan namanya. Jadi harusnya marahnya kita, marahnya Nabi. Ya, jadi ridhonya Nabi, ridho kita juga. Nah, itu namanya beragama dengan agama samawi. Jadi, walamma sakataan Musal ghadabu akhadal alwaha. Baru setelah clear, ibaratnya kembali lagi Harun sebagai pemegang tampuk kekuasaan ataukah sebagai khalifah setelahnya yang dipersiapkan. Baru kemudian Nabi Musa kembali mengambil alwah, kitab suci tadi. Barulah ya Nabi Musa alaihissalam mengambil al-alwaha. Wa akhada al-alwah. Lalu kemudian dia mengambil alwah, lembaran-lembaran yang bertuliskan itu. Wa fi nuskhatiha, wa fi dan di nuskhah. Nuskhah itu adalah naskh. Ingat kata nas, bahasa Indonesia kita nas. Menjadi naskah. Naskhun itu menjadi naskah, bahasa kita menjadi naskah. Naskahnya mana? Naskah itu kan konsep. Ya, jadi konsep tertulis sesuatu namanya naskah. Nah, nuskhatiha itu adalah naskahnya. Jadi di dalam alwah lembaran-lembaran itu tertulis naskah. Fi nuskhatiha, di dalam naskahnya kitab suci itu, ingat dalam naskahnya berarti dalam tulisannya. Kenapa Tuhan menggunakan kata naskah di sini? Kenapa Allah menggunakan kata naskah di sini? Karena menunjukkan yang namanya naskah, tulisan, teks, itu butuh pemilik otoritas untuk menjelaskan teks itu. Dan itu adalah Harun. Ya. Jadi penggunaan kata naskah di sini, karena Allah ingin menjelaskan bahwa nas itu, kitab suci itu butuh kepada pasangannya. Karena yang ada dalam alwa itu adalah nas, teks. Dan teks itu kalau manusia biasa yang baca bisa bermacam-macam penafsirannya. Walaupun ayatnya
muhkamat. Walaupun ayatnya muhkamat. Kenapa? Ya karena manusia bisa punya niat-niat tertentu. Manusia bisa punya niat-niat buruk misalnya. Sehingga ayat yang muhkamat pun bisa disalahgunakan. Walaupun menurut Al-Quran yang kita bicarakan sebelumnya, ya yang paling gampang disalahgunakan adalah ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kalau orang punya niat buruk, ya semua agama saja bisa didekonstruksi. Jadi Al-Quran mengatakan, wa fi nuskhatiha, di dalam naskahnya, di dalam teksnya itu ada hudan, petunjuk. Nah, bagaimana mengeluarkan petunjuk dari teks itu? Nah, tentu butuh pembaca teks yang otoritatif, yang otoritasnya datang dari Tuhan. Warahmatun, dan rahmat. Jadi di dalam teks itu ada hudan, petunjuk, dan ada rahmat. Jadi cuma sekian sebenarnya apa rahmat? Berarti dalam teks itu semuanya tersimpul sebetulnya hakikat rahmat lil alamin, yaitu Nabi Muhammad kita. Maka teks-teks kitab-kitab suci sebelumnya ujung-ujungnya bermuara kepada Nabi Muhammad, dan ternyata Nabi Muhammad kita adalah pewaris terakhir daripada seluruh kitab-kitab suci itu yang kemudian terkompilasikan di dalam kitab suci Al-Quran. Lilladina hum lirabbihim. Jadi warahmatun, hudan warahmatun lilladina. Di dalam nas itu, di dalam teks itu ada petunjuk, ada rahmat lilladina, bagi orang yang hum, yang bagi mereka itu, jadi hum lirabbihim yarhabun, yang takut kepada Tuhannya, yang takut sekali kepada Tuhannya. Jadi hum lirabbihim yarhabun. Apa artinya takut di sini? Takut berpisah dengan Tuhannya. Kata takut di sini takut berpisah. Ya, takut berpisah. Namanya takut itu Pak Bud tidak ingin kehilangan. Jadi namanya definisi takut itu tidak ingin kehilangan. Kalau Bapak Ibu takut kepada harimau, sebetulnya bukan harimau yang Bapak Ibu takutkan, tapi tidak ingin kehilangan salah satu kakinya. Kenapa? Karena nanti dimakan harimau. Jadi lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Jadi pada teks, pada nas itu dikeluarkan daripadanya dia ada petunjuk untuk hidup. Baik hidup secara individual ataupun hidup secara sosial. Hidup antar bangsa dan negara juga ada di dalamnya. Warahmatun, dan sekaligus rahmat. Apa itu rahmat? Yang membina manusia, menyebabkan yang manusia itu menjadi humanistik. Jadi yang bisa menciptakan manusia yang humanistik itu adalah kitab suci. Jadi humanisme global yang dicita-citakan sebetulnya tidak akan terwujud apabila tidak bersumber dari kitab suci yang benar. Karena dikatakan rahmat itu adalah lil alamin. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam. Jadi ada 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan, yaitu Allah Tuhan. Jadi jemaah sekalian, ada 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Yang pertama adalah, ini komponen pertama, komponen kedua, kita sebut ini, 3 komponen. Ya. Ya, yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah alam. Yang ketiga adalah manusia. Ini adalah Allah. Jadi ada 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan. Yaitu Allah ataukah Tuhan, alam, dan manusia. Ini tidak bisa terpisahkan 3-tiganya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah tetapi ada dikotomi antara dirinya dengan alam, maka itu tidak benar. Karena hakikatnya yang 3 ini hakikatnya adalah satu. Yang 3 ini hakikatnya adalah satu. Ya. Kelihatannya 3 tapi hakikatnya satu. Ya. Hakikatnya satu. Ya. Ya. Hakikatnya satu. Kelihatannya 3 tetapi hakikatnya satu. Ya. Yaitu Allah, alam, manusia. Alam itu dari Allah, manusia secara hewani dari alam, manusia secara rohani dari Allah. Jadi kalau kita lihat manusia ini, manusia secara hewani, secara tubuh dari alam. Jadi tidak bisa dipisahkan ini. Kemudian secara jasmani, secara rohani dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kemudian
Alam ini adalah dari Allah. Makanya disebut dengan alam, alamat, tanda. Jadi, makanya 3 unsur ini tidak bisa sama sekali dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi tidak ramah terhadap manusia dan alam, itu menunjukkan tidak ada tanda keberimanan kepada Allah. 3 tak bisa dipisahkan ini bukan tiga-tiganya sama, itu bukan trinitas. Maksudnya bahwa Allah itu pertama kali ada dan tidak pernah ada yang mendahulunya. Lalu kemudian Allah menciptakan alam di sini. Kemudian setelah alam selesai termasuk bumi dengan segala macam fasilitas hidupnya, baru Allah ciptakan manusia secara jasmani. Ya. Nah, sehingga kita dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi alurnya dari sini baru kemudian naik ke atas. Ya. Dari sini baru ke atas. Waktu ke bawah sini namanya gradasi, waktu naik ke atas namanya gerakan substansi. Jadi tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kembali ke sini tadi. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, maka sangat strict, sangat ketat pada yang disebut dengan nas. Ya, sangat ketat pada apa yang disebut dengan nas atau teks. Jadi teks pintu masuknya. Tetapi di dalam teks itu ada makna, yaitu petunjuk dan rahmat. Ya, jadi teks itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, bagaimana bisa kita sampai kepada makna kalau tidak ada teksnya? Tetapi kita tidak boleh berhenti pada tekstualitas saja, ya, pada literalnya saja. Ya, ada hal-hal tertentu yang harus dimaknai secara literal, tapi ada yang harus masuk lebih dalam, lebih mendalam daripada teks. Kenapa? Di balik teks itu kemudian ada yang disebut dengan hudan dan ada yang disebut dengan rahmat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Nah, jemaah sekalian, selanjutnya Waktara Musa kaumahu. Jadi Nabi Musa kemudian memilih kaumnya. Jadi setelah Nabi Musa tadi pulang dari Gunung Tursina, lalu kemudian di Gunung Tursina Nabi Musa juga mengatakan, ya Allah, saya ingin melihat kamu, perlihatkanlah dirimu kepadamu, anzur, saya akan perhatikan kepadamu. Lalu kemudian sudah kita tahu ceritanya, Nabi Musa pingsan setelah menyaksikan gunung. Lalu kemudian Nabi Musa datang, ternyata umat di belakang sudah mengabaikan ataukah sudah meninggalkan khalifah yang telah ditunjuk dan persiapkan Musa, yaitu Harun. Lalu kemudian 155 ini, gilirannya sekarang Nabi Musa memilih kaumnya. Waktara Musa kaumahu. Lalu kemudian Nabi Musa memilih kaumnya. Jadi memilih, ikhtar itu memilih. Jadi waktara Musa kaumahu, kaumnya yang dipilih. Berapa yang dipilih? Sab'ina rajulan. Dipilih sebanyak 70 laki-laki, 70 orang. Waktara Musa kaumahu sab'ina rajulan. Untuk apa jemaah sekalian? Karena umatnya Nabi Musa ini juga ingin melihat Allah. Jadi artinya apa? Masyarakat pada saat itu sudah mengalami reduksi sedemikian rupa dalam beragama dan beriman. Padahal tujuannya iman, namanya iman itu kan mempercayai adanya sesuatu yang tidak terjangkau panca indera. Tapi sekarang Tuhan pun ingin diindrai. Jadi Tuhan pun hanya bisa dikatakan Tuhan apabila dijangkau oleh panca indera. Kalau Tuhan disebut Tuhan apabila dijangkau oleh panca indera, berarti yang lebih hebat dari Tuhan adalah panca indera. Karena Tuhan nanti disebut Tuhan apabila dijangkau panca indera. Berarti panca indera adalah instrumen yang lebih tinggi daripada Tuhan. Karena kebenaran Tuhan ditegaskan, divalidasi melalui panca indera. Bukankah validasi lebih tinggi daripada yang divalidasi? Kalau panca indera memvalidasi Tuhan, berarti kan panca indera lebih tinggi daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak bernilai Tuhan apabila tidak divalidasi oleh panca indera. Ya, jadi oleh sebab itulah, itu terjadi pada saat itu. Kita sudah lihat sebelumnya, kaumnya Nabi Musa minta dibikinkan patung. Karena dengan patung itu dia ingin menyembah Tuhan. Nah sekarang Allah SWT menceritakan di dalam ayat ini, Waktara Musa kaumahu. Musa memilih kaumnya sebanyak 70 orang. Sab'ina rajulan. Memilih 70 orang. Untuk apa? Limiqatina, untuk berjumpa dengan kami. Jadi memilih 70 orang, limiqatina, untuk berjumpa dengan kami. Ya, untuk berjumpa dengan kami. Falamma akhazat humur rajfa,
Dan tatkala kemudian sampai di sana, jadi setelah sampai di sana 70 orang itu, setelah sampai di Gunung Turzina, dan kemudian ini kata-kata limiqatina, waktu yang telah ditentukan, berarti ada perjanjian waktu juga. Lalu kemudian begitu sampai di sana, akhazat humur rajafah, tiba-tiba mereka ditimpa dengan ar-rajafah, gempa bumi. Ar-rajafah. Jadi belum sempat pengen melihat Tuhan, sudah datang gempa bumi, menggoncang mereka sedemikian rupa. Qala, berkatalah Nabi Musa. Jadi berkatalah Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta ahlaqtahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala. Ini ada sambungannya di bawah. Wahai Tuhanku, lau syi'ta. Wahai Tuhanku, lau syi'ta. Seandainya engkau mau, lau itu seandainya jika, syi'ta engkau mau, engkau menghendaki, ahlaqtahum, kamu akan membinasakan mereka semuanya. Ahlaqtahum, engkau akan membinasakan mereka semuanya. Ahlaqtahum. Min qabl, sebelumnya. Jadi seandainya Allah mau, Allah sudah membinasakan mereka semuanya. Sejak kapan? Sejak waktu mereka meminta dibuatkan patung untuk menyembah patung itu sebagai pengganti Tuhan. Ya Allah, seandainya engkau mau, kamu akan hancurkan mereka semuanya, dan saya wa iyaya. Jadi wa iyaya. Jadi kalau gempa bumi saja sudah sedemikian menakutkannya dan tidak mampu tahan, ingat waktu terjadi gempa bumi itu kan berarti goyangannya luar biasa. Pada saat terjadi goyangan luar biasa, apa yang terjadi? Yang terjadi kan juga adalah ketakutan dan kepusingan. Ingat kalau gempanya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau gempa bumi, itu mata kita kemudian menjadi tidak bisa fokus. Sehingga kemudian kita pusing, jatuh juga, ketakutan luar biasa. Nah itu yang terjadi pada saat itu. Jadi artinya, bagaimana bisa Allah dilihat dengan panca indera, sedangkan panca indera itu bekerja di dalam wilayah materi, seperti contohnya membutuhkan cahaya. Cahaya itu adalah gerak. Dapat kita bayangkan andai kata mata kita bisa menyaksikan cahaya itu bergerak. Dapat kita bayangkan. Untungnya cahaya bergerak sedemikian cepatnya, di mana mata tidak melihat gerakan cahaya itu. Kalau seandainya mata melihat gerakan cahaya, itu pasti kita pusing. Karena kita berdiri di pinggir jalan tol saja, menyaksikan mobil lewat di depan kita dengan kecepatan cuma kurang lebih 80-120 kilometer per jam, itu kita sudah pusing. Bagaimana dengan kecepatan cahaya yang 300.000 kilometer per detik? Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Jemaah sekalian. Nah, oleh sebab itulah gempa terjadi. Ya. Lalu Nabi Musa berkata, atuhlikuna bima fa'ala sufaha. Wahai Tuhan, apakah engkau akan mencelakakan kami, membinasakan kami? Ya Tuhan, apakah engkau membinasakan kami? Hanya karena perbuatan orang-orang sufaha. Apa itu sufaha di sini? Diterjemahkan dengan bodoh. Mungkin bodoh itu terlalu kasar bahasanya. Sufaha itu artinya irasional. Sufaha itu adalah perbuatan-perbuatan yang keluar dari pikiran yang tidak sejalan dengan akal sehat. Tidak sejalan dengan hukum-hukum akal, hukum logika. Itu namanya sufaha. Jadi sufaha itu adalah tidak akil. Jadi sufaha itu adalah lawan daripada uqala. Ya. Safeh adalah nama lain daripada jahil. Jahil adalah lawan daripada akil. Ya, kalau safi bentuk jamaknya sufaha, akil bentuk jamaknya uqala. Ya. Jadi atuhlikuna bima fa'ala sufaha. Ya Tuhan, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sufaha minna di antara kami? In hiya illa fitnatuna. Tiadalah itu illa kecuali fitnatuka, menjadi cobaan engkau. Jadi bagi Nabi Musa, gempa bumi itu adalah cobaan. Cobaan artinya apa tadi? Untuk mengingatkan manusia begitu lemahnya. Nah, maka dari sini kita lihat bahwa setiap terjadi bencana alam di sekitar kita, itu hakikatnya adalah caranya Tuhan menguji kita. Nah, fitnah. Menguji kita agar kita menyadari kelemahan kita. Ya. Supaya manusia menyadari kelemahannya.
Kalau manusia atau orang menyadari kelemahannya, maka konsekuensinya dia harus mencari tempat bergantung kepada yang maha kuat. Jadi kelemahan-kelemahan itu diperlihatkan Allah melalui cobaan supaya kita datang kepadanya. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta bersifat fluktuatif, yaitu sering terjadi bencana dan sebagainya, sebetulnya adalah bentuk-bentuk kerinduan Allah kepada kita manusia yang terkadang jauh daripadanya. Maka disebut dengan kata-kata in hiya illa fitnatuka. Tiadalah gempa itu ya Allah kecuali hanya merupakan cobaan. Janganlah menjadikan gempa itu sebagai sebab engkau menghancurkan kami, membinasakan kami karena kesalahan beberapa orang yang tidak rasional di antara kami. Jadi in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya. Dengan itu ada orang tersesat. Jadi dengan itu ada orang tersesat. Jadi dengan gempa bumi ada orang tersesat dengan mencari alasan-alasan yang tidak ada hubungannya dengan gempa bumi. Tidak ada hubungannya dengan caranya Tuhan mengingatkan betapa lemahnya kita manusia. Tudillu biha man tasya wa tahdi, dan begitu juga memberikan hidayah petunjuk. Man tasya. Kata man tasya, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Al-Quran menunjukkan itu terbatas. Man tasya yang kau kendaki, maksudnya engkau telah bikinkan kriteria. Wa tahdi man tasya kriteria. Jadi orang tersesat itu karena memenuhi kriteria tersesat. Orang dapat petunjuk karena memenuhi kriteria dapat petunjuk. Jadi artinya apa? Tersesat itu adalah hasil usaha, petunjuk juga hasil usaha. Jadi baik itu adalah ketersesatan adalah hasil usaha, begitu juga dengan petunjuk. Jadi tersesat akibat perbuatan, dapat petunjuk juga akibat perbuatan. Makanya sama-sama tudillu biha man tasya wa tahdi bi man tasya. Anta waliyuna, ya Allah kamulah wali kami. Jadi anta waliyuna, karena Allah wali kami, dan Allah kemudian mendelegasikan kewaliannya kepada manusia pilihannya, yaitu para nabi. Jadi nabi sekaligus juga adalah maula kita, wali kita, tempat kita berwilayah itu maula. Jadi kita katakan anta maulana, kamulah Tuhan maula kami. Nah ketika Allah mengangkat nabi dan rasulnya, maka nabi dan rasul atau orang suci itu adalah juga merupakan wali yang Allah tunjuk untuk kita tempati berwilayah, berwali. Maka di tempat lain di surat Yunus nanti dikatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Namanya wali-wali Allah itu adalah ketika pada dirinya tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada lagi sedih hati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Faghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Faghfir lana warhamna, dan kasihanilah kami, sayangilah kami. Wa anta khairul ghafirin, kamulah Tuhan sebaik-baik pemberi ampun. Jadi jemaah sekalian, cara berpikir empirisis, cara berpikir indrawi, bahwa segala sesuatu ditegaskan kebenarannya dengan indera, segala sesuatu termasuk yang bersifat non-materi, itu adalah sebuah kesalahan. Karena ketika kita berpikir segala sesuatu hanya bisa dikatakan benar apabila diindrai, berarti kita telah menjadikan panca indera sebagai kriteria kebenaran. Berarti panca indera adalah lebih tinggi daripada yang lain. Nah jemaah sekalian, dan terbukti dalam filsafat barat, setelah berkembangnya empirisme inilah, yaitu menegaskan kebenaran berdasarkan panca indera, baru muncul filsafat berikutnya namanya materialisme. Ya, materialisme. Materialisme inilah nanti melahirkan komunisme. Ya. Jadi kalau kita ingin menghentikan komunisme, mari kita membuktikan bahwa panca indera bukanlah satu-satunya kriteria kebenaran pengetahuan. Kemudian waktu belana fi hadhihi dunya, ya Allah catatlah kami waktu belana. Waktu belana catatlah kami fi hadhihi dunya, dalam kehidupan ini. Jadi catatkanlah kami, tetapkanlah kami dalam kehidupan dunia ini hasanah. Kenapa hasanah? Karena ingat tadi di atas, orang-orang yang menyalahi khalifahnya Musa mendapatkan apa? Sayyi'ah. Masih ingat tadi di atas Paus sekalian? Sayyi'ah. Jadi hasanah ini hanya bisa didapatkan apabila
mengikuti SOP-nya Allah dalam hal kontinuitas pelaksanaan kenabian. Yaitu Nabi dipilih oleh Allah, maka pengganti Nabi juga harus dipilih oleh Nabi yang dipilih oleh Allah tersebut. Nah, baru setelah itu baru kita berharap dapat hasanah. Waktu balana fi hadi dunia hasanah. Tetapkanlah kami Allah untuk kami dalam kehidupan ini hasanah. Wa fil akhirat, begitu juga baru di akhirat juga dapat hasanah. Inna hudna ilaika, ya Allah kami ini hudna. Kami ingin mendapatkan tuntunan. Kami ingin dituntun. Ya Allah, kami sekarang ingin dituntun. Kami tidak ingin dituntun oleh Samiri. Kami dituntun oleh kamu. Ilaika, kepada kamu. Yang bisa menuntun kami kepada kamu adalah orang yang mendapatkan mandat dari kamu. Tidak mungkin bisa menuntun kita kepada Allah, ilaika, kepada kamu Tuhan, melalui atau oleh orang yang tidak mendapatkan mandat dari Allah. Bagaimana bisa kita dituntun kembali kepada Allah sementara penuntunnya tidak mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa dijemput pergi ke istana negara kalau yang menjemput itu adalah bukan yang dimandat oleh presiden misalnya? Yang nggak bisa. Harus nanti kita bisa dibawa ke istana kalau yang datang itu menjemput memang diamanahkan, dimandatir oleh presiden. Baru nanti kita datang ke sana, kita masuk, bahkan penjaganya istana pun juga, pengawalnya juga akan hormat kepada kita. Nah, begitu juga dengan di sini. Inna hudna ilaika, dengan hasanah tadi, dengan mengikuti tadi wasiat seperti yang dilakukan katakan Musa tentang Harun, baru dikatakan inna hudna, sungguhnya kami tertuntun kembali kepada kamu dengan cara seperti itu. Qala, baru kemudian Allah mengatakan, qala, ini Allah mengatakan, qala, azabi, azabku itu, azabi, usibu bihi man asya. Jadi muncul lagi di sini kata man asya. Yang tadi kita artikan yang dikehendaki, berarti terbatas. Ya. Jadi namanya azab itu terbatas. Jadi jangan bayangkan nanti banyak orang dapat azab. Enggak. Karena ada kata-kata man asya. Jadi namanya azabi hanya pada orang tertentu. Siapa? Yang memenuhi kriteria untuk diazab. Kenapa? Yang mengazab itu bukan saya sebetulnya, tapi hakikatnya dirinya. Qala azabi usibu bihi man asya. Wa rahmati, sebaliknya rahmatku, kata Allah. Jadi sebaliknya rahmatku. Rahmati wasiat kulla syai'. Wasiat meliputi segala sesuatu. Jadi kalau rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Makanya Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena namanya kulla syai' berarti segala sesuatu, semua entitas, semua atom-atom, semua unsur-unsur, semua molekul-molekul, semua apapun juga. Di sana ada rahmat Allah SWT. Tapi yang namanya azabnya, yang namanya azab Allah itu hanya pada tertentu saja. Siapa? Kaitannya tadi di atas lagi, orang-orang yang telah memperlemah Nabi Harun. Jadi azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasiat kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka rahmat itu akan tetap kuberikan, aktubuha. Jadi rahmat pada segala sesuatu, di atasnya rahmat itu ada lagi penguatan rahmat, jadi rahmat yang bertingkat-tingkat akan diberikan secara khusus lagi kepada siapa? Sa'aktubuha lilladzina yattaqun, kepada mereka yang bertakwa, yattaqun. Wa yutuna zakah, dan mengeluarkan zakatnya. Apa namanya mengeluarkan zakatnya? Membebaskan jiwanya dari keterikatan dengan dunia. Jadi membayar zakat itu adalah membebaskan, mengindependenkan jiwa kita dari cengkraman dunia. Walladzina hum, dan bagi mereka bi ayatina, terhadap ayat kami yu'minun, ya, beriman. Alladzina yattabi'una rasul, siapakah mereka itu? Ya, siapakah tadi mereka yang diberikan tadi apa namanya? Ketetapan Allah SWT dalam bentuk rahmat. Allah mengatakan alladzina yattabi'una rasul. Nah, sekarang pindah kepada Nabi Muhammad ini. Jadi ingat masalah ini cerita Nabi Musa tiba-tiba pindah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini Nabi Muhammad ini. Ya. Jadi ingat, ar-rasul itu adalah Nabi Muhammad. Jadi tadi dari atas itu urutannya Nabi Musa, Nabi Harun, tiba-tiba pindah kepada Nabi Muhammad. Siapakah yang tadi Allah tetapkan atasnya rahmat itu? Yaitu yang tadi menerima kembali SOP
pewarisan atau kepewasiatan khalifah dari Musa kepada Harun, dan itu adalah metode langit. Nah, orang-orang seperti itu adalah alladzina yattabi'una, juga mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul dengan cara yang sama. Alladzina yattabi'una Rasul. Ya, Rasul siapa maksudnya di sini? Nabi Muhammad, An-Nabi Al-Ummi. Siapa itu Nabi? Nabi Muhammad Al-Ummi yang tinggal di kota Mekah. Mekah itu namanya adalah Ummul Qura. Jadi Mekah itu nama lainnya adalah Ummul Qura. Penduduknya namanya Al-Ummi. Ya. Kalau misalnya dia tinggal di Ghazal, namanya Al-Ghazali. Ya. Suku Kinda, Al-Kindi. Jadi begitulah orang Arab menyebutnya. Jadi alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka temukan itu tertulis. Jadi bukan hanya sekedar ucapan ayat di atas tadi, tapi itu kan tertulis maktuban indahum di sisi mereka. Di mana? Di dalam Taurat. Tertulis di dalam Taurat. Tertulis di dalam Injil. Jadi ada di Taurat, ada Injil, dua kitab besar sebelum Al-Quran. Ya, jadi Nabi Muhammad itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, karena Muhammad tertulis, berarti Muhammad adalah Rasul Nabi seperti mana Nabi Musa tadi. Berarti metodologinya harus sama, manhajnya juga sama. Ya'muruhum bil ma'ruf, Nabi itu adalah memerintahkan. Jadi Nabi Muhammad datang, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan manusia dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebaikan yang bersifat universal. Tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak. Harus bakti kepada orang tua, harus membantu, harus gotong royong, harus bersatu. Itu namanya bil ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Apa itu al-munkar? Al-munkar itu hal-hal buruk yang ditentang oleh seluruh manusia. Ya, seperti mencederai nama baik orang lain. Ya, meledek-ledekin orang, merendahkan orang lain, apapun ras dan agamanya. Ya, menciptakan perpecahan, itu namanya mungkar. Kemungkaran terbesar adalah perpecahan, dan ma'ruf terbesar adalah persatuan. Jadi mungkar adalah perpecahan, ma'ruf adalah persatuan. Kenapa? Pada persatuan itulah induk dari segala kebaikan, dan pada perpecahan itulah induk dari segala kejahatan. Ya. Makanya Nabi datang untuk mengajak orang untuk melakukan persatuan, mempersatukan antara muhajirin dan ansor, mempersatukan antara seluruh suku-suku yang suka bertikai di tanah Arab pada saat itu, mempersatukan antara Aus dan Khazraj, mempersatukan antara Arab, Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Nabi mempersatukan semuanya. Itu adalah bil ma'ruf. Sebaliknya mencegah daripada kemungkaran, yaitu perpecahan. Wa yanhahum 'anil munkar. Jadi itu adalah Nabi. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang thayyibat. Jadi yuhillu lahumut thayyibat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu definisinya yang dihalalkan, misalnya pengetahuan agamanya terbatas, ya sederhana saja. Lihatlah kalau sesuatu itu hidupnya jorok, ya jangan dimakan, karena tidak thayyibat namanya. Ya, karena wa yuharrimun alaihimul khaba'is. Kalau dia buruk, dia diharamkan. Thayyibat yang suci. Ya. Kenapa Tuhan berbicara tentang halal haram dalam makanan dan minuman? Karena artinya tadi nas, teks atau jasmani adalah pintu masuk ke dalam jiwa. Jadi kalau jasmani saja harus suci, apalagi jiwa. Ya, jadi harusnya kita beragama mengikuti orang yang suci jiwanya. Kenapa tadi umatnya Nabi Musa bermasalah? Karena mengikuti Samiri yang tidak suci jiwanya. Sementara yang dipersiapkan, yang dilegitimasi oleh Nabi Musa dan Allah sebagai manusia suci adalah Harun. Jadi Harunlah yang at-thayyibat, sedangkan Samiri adalah al-khaba'ith. Nah, maka Nabi Muhammad kita datang adalah yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi bisa diartikan makanan dan minuman, bisa juga diartikan bahwa Nabi membolehkan kita mengikuti orang yang suci dan mengharamkan kita mengikuti orang yang kotor. Wa yada'u anhum israhum, dan Nabi datang mengangkat dari mereka israhum, beban-beban. Apa itu beban-beban? Falasi berpikir. Kemudian al-aglal, apa itu al-aglal? Belenggu-belenggu, yaitu sistem sosial yang tidak adil. Sistem sosial yang tidak adil itulah belenggu, lahirlah perbudakan. Ya, lahirlah ketimpangan antar ras di antara umat manusia pada saat itu. Maka Nabi datang menunjukkan bagaimana Bilal yang tadinya budak dan kemudian berkulit hitam, diangkat derajatnya menjadi orang yang merdeka dan terhormat.
Kenapa? Melepaskan manusia dari israhum wal aglal. Allati kanat alaihim, yang ada pada manusia. Maka bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Alladzina amanu, maka yang disebut dengan orang beriman kepada Nabi adalah apabila kita memuliakannya. Apa namanya memuliakannya? Mengikuti tadi manhajnya, metodologinya. Wa nasaruhum, menolongnya, mengembangkan ini ajarannya, menyampaikan kepada yang lain. Nih, ya, kitab suci ini adalah manhajnya Nabi. Wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya. Wattaba'un nur, mengikuti cahaya. Jadi ada cahaya. Alladzi unzila, yang diturunkan bersamanya. Berarti Nabi ada bersamanya cahaya. Nah, cahaya, siapa cahaya yang tadi Nabi Musa? Ya Harun. Jadi Harun itu adalah cahaya yang menyertai Nabi Musa. Jadi wattabi'un nur alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih. Jadi ulaika humul muflihun. Nah, ingat jemaah sekalian, berarti tujuan salat adalah ini semuanya. Dari mana kita tahu kalau tujuan salat? Coba ingat, dengarkan kalau azan, iqamat. Panggilannya apa? Hayyalas shalah, hayyalal falah. Nah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Falah itu adalah beruntung. Orangnya namanya muflih, muflihun. Ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu. Katakanlah wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum. Katakanlah, jadi Nabi disuruh mengatakan kepada manusia. Wahai manusia, bukan hanya Musa yang Nabi, tetapi saya ini Rasulullah, Rasul Allah. Nah, karena dia adalah Rasul Allah, berarti dipilih oleh Allah, ingat. Berarti agamanya agama samawi. Berarti untuk menjaga kelestarian agama ini dengan benar adalah dengan menerima konsepsi langit. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, semuanya untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, termasuk orang Indonesia yang jauh dari Arab sana. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Siapakah yang mengutus Allah itu? Dia Allah yang memiliki mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Mulkus samawati wal ard. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain Allah. Yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumitu. Namanya menghidupkan, matikan, gak bisa diwakili. Ingat, menghidupkan, matikan, gak bisa diwakili. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau ada yang boleh mematikan, maka harus juga mengikuti agama Allah. Ya, jadi kalau menghidupkan juga harus mengikuti cara itu. Tapi hakikatnya menghidupkan dan mematikan adalah Dia. Yuhyi wa yumitu. Fa'aminu billah. Maka berimanlah kepada Allah. Jadi maka berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, wa nabiyil ummi, dan nabi yang ummi tadi. Ya, fa'aminu billahi wa rasulihi, rasulihin nabi, ya rasulihin nabi maksudnya. Jadi rasulihi an-nabi, rasul yaitu Muhammad, yang an-nabi al-ummi tadi. Alladzi yu'minu billahi, karena dia juga beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dia juga menerima konsep itu dari langit. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka dengan mengikuti dia, barulah kalian dapat petunjuk. Jadi kalau tidak mengikuti Nabi, nggak bisa dapat petunjuk. Ya. Kemudian, wa min qaumi Musa. Nah, balik lagi kepada Musa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu dari atas Musa, tiba-tiba di tengah-tengah Muhammad. Apa maksudnya kalau bukan berkaitan tadi dengan Nabi Musa dengan Harun tadinya? Tiba-tiba setelah memperkenalkan Nabi Muhammad di 3 ayat itu, lalu kemudian sekarang pindah ke Nabi Musa lagi, ya. Ini tadi 158, 157, kemudian 157 ya, 156, ya. Jadi 3 ayat. Ya, 3 ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad kita. Jadi dia menceritakan tiba-tiba di dalamnya ada Nabi Muhammad kita, setelah itu balik lagi kepada Nabi Musa. Ya. Wa min qaumi Musa ummatun, dan dari kaumnya Musa ada yang menjadi satu umat. Ya, jadi tidak semuanya menyimpang. Yahduna bil haq, yang membimbing manusia dengan kebenaran. Wa bihi adilun, dan dengan kebenaran itulah mereka berbuat menegakkan keadilan. Jadi jemaah sekalian, ada ummah itu adalah satu kata dengan
imam, ya, ummatun. Jadi di sana ada ummatun yahduna yang membimbing manusia. Ingat kata-kata yahduna membimbing manusia bil haq. Jadi dia membimbing manusia, ini membimbing manusia dengan hak. Ya, membimbing manusia dengan hak. Yahduna. Dan itu adalah seperti disebutkan di dalam surat 32. Mari saya tunjukkan surat 32 dulu sebentar. Ya. 32 As-Sajdah. Ayat 25. Ya, 24. Ya, 24 bukan 25. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka, dan kami jadikan minhum a'immah. Ini kalau tadi ummah, di sini a'immah. Apa? Yahduna, ini perhatikan sekalian sama tadi. Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, jadi dikatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna, sama yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya, jadi kita balik di sana. Jadi kalau di sana ummah, di sini a'immah. Jadi itu maksudnya adalah bahwa yang namanya ummah ada imamnya, pemimpinnya. Wa min qaumi Musa yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Baru kemudian yang terakhir waqatta'na, baru kemudian bicara tentang 12, angka 12. Waqatta'nahum isnata asyarata asbata. Lalu kemudian kami bikin tahapan-tahapan bagi-bagi Nabi Musa umatnya itu dengan apa? Dengan isnata asyara. Jadi ada 12 di sini. Angka 12. Isnata asyara. Ada 12 asbata. Asbat itu sebetulnya secara rapiah keturunan-keturunan sebetulnya. Karena itu pada dikatakan wal asbat. Ya. Umaman. Jadi umaman itu adalah umat-umat. Jadi satu umat, satu. Jadi 12 umat jadinya. Karena kan umaman. Ya. Kalau imamnya namanya aimah. Kalau umat, umamun. Di sini umaman. Ya. Waqatta'nahum isnata asyarata asbatan umaman. Nah, setiap umat-umat ini pasti ada pemimpinnya tadi, seperti surat As-Sajdah tadi. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepadanya, ila Musa, kepada Musa, idistasqa. Jadi ini pewarisnya Musa ke bawah. Jadi pewarisnya Musa ke bawah 12. Dan masing-masing umat itu adalah punya mata airnya, namanya imamnya tadi. Ya, ila Musa idistasqa. Wahai Musa, berikanlah minum. Ya. Istisqa itu minum air. Kaumnya. Dengan cara apa? Anidrib bi asakal hajarah. Dengan memukulkan tongkat kamu, asaka, tongkat kamu, al hajarah, kepada batu. Ya. Artinya apa? Secara simbolik, mana ayat ini mengatakan bahwa ya umat yang kepala batu, manusia kepala batu seperti Bani Israel itu, tetap akan ada di tengah-tengah mereka selalu orang suci yang membimbing mereka. Sebanyak 7 turunan ke bawah. Fa'an bajasat minhu isnata asyarata aina. Lalu kemudian memancarlah 12 mata air. Jadi muncul lagi isnata asyara. Jadi dalam satu ayat ini muncul 2 kali kata 12. Isnata asyarata aina. Jadi isnata asyarata aina. 12 mata air. Kada kalimah kullu unasin masyrabun. Setiap unasun tahu masyrab, tempat minum mereka. Jadi artinya imam mereka itu, pemimpin suci mereka adalah tempat minum mereka. Minum apa? Minum wahyu dari langit. Minuman wahyu dari langit. Ingat, dari langit itu air dan wahyu. Kullu unasin masyrabahum. Nah, unas di sini, unas yang dimaksud di sinilah jemaah sekalian ya. Unas yang dimaksud di sinilah, jadi unas yang dimaksud di sinilah yang juga dikatakan di surat 17. Nah, saya pindah dulu ke 17. 17 ayat 71. Yauma nadau, perhatikan jemaah sekalian yang ada Qur'annya. Yauma, pada hari itu, nadau kullu apa? Unasin. Kullu unasin. Jadi kami pada saat itu
memanggil tiap-tiap unas. Tadi ada kata unas. Ternyata apa satu unas? Ada imamnya masing-masing. Di sini katakan bi imamihim. Ya. Jadi setiap unas ya ada imamnya. Jadi setiap kali ada unason itu pasti ada imamnya satu. Ya. Pasti ada imamnya di sini. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Jadi ada imamnya. Ya. Jadi saya kira Bapak sekalian kalau mengikuti ayat ini kelihatan runtutannya jelas ya. Nah, kita kembali ke surat Al-Araf tadi. Falamma mana tadi? 190. 190 ya. 160 ya. Ya. Jadi kami jadikan 12 imam itu dan setiap 12 kelompok dan setiap kelompoknya itu tahu masyrabahum, tempat minumnya masing-masing. Jadi masyrabahum itu adalah tempat minumnya masing-masing. Wazallan alaihimul gamama. Lalu kemudian kami naungi mereka dengan al-gamam, dengan apa namanya? Dengan awan dari langit. Awan dari langit, al-gamam. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Selama mereka mengikuti tadi aturan itu, maka Allah memberikan berkah, dinaungi perjalanannya tidak panas, adem, kemudian diberikan makanan dari langit, dalam bentuk al-manna wassalwa. Kulu min thayyibati, lalu kemudian dikatakan makalah dari yang suci-suci, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Kalau ada yang salah, kalau ada yang zalim, bukan kami yang menzalimi. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Bukan kami yang menzaliminya. Walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa rincinya Al-Quran berbicara tentang agama ini sebetulnya. Dan kita lihat kalau kemudian kita terhina, manusia terhinakan, yaitu karena mereka zalim. Dan kalau mereka zalim, bukan Allah menzalimi, tetapi wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun. Ketika dihinakan tadi umatnya Nabi Musa, bukan Allah yang menzalimi mereka, mereka yang memilih menzalimi dirinya dengan menolak Harun. Harun itu sebetulnya adalah fitrahnya, karena yang namanya manusia suci adalah hati suci kita juga. Yang namanya Harun adalah nurnya Nabi Musa. Yang namanya nurnya Nabi Musa adalah nur kita juga. Makanya kita punya nur juga, nurani namanya. Nah, maka ketika kita menolak itu, hakikatnya kita menzalimi diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil ibrah dari ayat yang kita baca ini. Mohon maaf, mungkin membahasnya terlalu cepat karena waktu kita sangat terbatas. Ini ternyata sudah hampir jam 9. Kepada yang mau bertanya, dipersilakan melalui Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan di chat dari Pak Ridwan. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya kelebihan Samiri sehingga bisa mempengaruhi orang-orang? Apakah dia penguasa ketika itu atau kaki tangan Fir'aun? Atau dia salah satu ahli sihir? Atau diikuti orang-orang karena punya orang kuat? Demikian Ustaz pertanyaan dari Pak Ridwan. Jadi Samiri ini adalah juga pintar agama. Nanti kita lihat di tempat lain. Jadi Samiri itu pintar agama satu. Yang kedua adalah retorikanya bagus. Yang kedua, karena dia retorikanya bagus, dalam pengertian dia orasinya bagus, bisa mempengaruhi publik dan dia mau melakukan berbagai macam cara, itu aja. Jadi pertama dia ngerti agama dalam pengertian dia pengikut Musa juga. Yang kedua adalah punya kemampuan mengorganisasi massa, mempengaruhi masyarakat. Dan yang kedua untuk mempengaruhi masyarakat dengan berbagai macam cara, termasuk hoax kita bicarakan sebelumnya. Membikin cerita-cerita hoax, ya. Karena masyarakat itu kan sebetulnya paling gampang dipengaruhi kalau hoax. Ya. Cobalah misalnya Bapak Ibu sekalian berteman dengan seseorang yang sangat baik sekali. Sudah 30 tahun berteman dengan orang itu dan tidak pernah ada masalah. Tiba-tiba suatu saat ada orang berkata kepada Bapak, kepada Ibu, Pak itu temannya hati-hati, kamu gitu. Itu saya melihat di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak benar. Nah, pada saat itu kan mulai kita khawatir. Sudah mulai kita curiga namanya. Nah, jadi manusia itu gampang sekali dipengaruhi.
Nah, manusia yang rasional harusnya tidak boleh mendengar kata-kata seperti itu. Karena faktanya dia sudah bergaul 30 tahun dan nggak ada masalah. Tapi manusia gampang sekali begitu. Jadi tiba-tiba Samiri datang, hati-hati dengan Harun. Persis sama dengan istrinya juga Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kan terkenal kejujurannya ratusan tahun bersama dengan masyarakat. Tapi istrinya datang. Ya, apa benar tadi ada bapak-bapak datang ke sini? Ada, kata umat. Tahu nggak saya mereka? Tidak, itu adalah suami saya. Saya serumah dengan dia, saya tahu persis, hati-hati dengan dia. Nah, akhirnya orang lebih percaya istrinya. Orang lebih percaya, karena manusia gampang sekali, Pak Us, sekalian, diperlakukan seperti itu. Jadi manusia, orang awam terutama, itu gampang sekali. Makanya agama datang itu sebetulnya mengajari kita al-haq, kebenaran, bahwa kebenaran itu kriterianya seperti ini dan seterusnya. Tidak boleh berdasarkan bisik-bisikan, was-was, menciptakan was-was. Jadi dalam Al-Quran kalau menciptakan was-was itu namanya kerja iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Pak Saban yang disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan Pak Saban masih ikut. Masih ada. Yaitu apa? Ya, Pak Saban. Saya jawab pertanyaan Pak Saban tentang tabut. Di surat Al-Baqarah kita bicara tentang tabut. Ya, di surat Al-Baqarah itu ada bicara tentang tabut. Ya, tabutnya Nabi Musa dan Harun. Ya, di surat Al-Baqarah ini. Ya, ayat 248. Ya. Ya, jadi di sini ada kata tabut 248. Ya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatamulkihi, ya. Dan nabinya berkata, nabi berkata kepada Bani Israel, ya, wa qala nabiyuhum inna ayatamulki. Salah satu tanda kerajaan atau kekuasaan, otoritas yang diberikan kepada Talut, cara Talut di atas, bahwa itu Talut dipilih oleh Nabi, hakikatnya dipilih oleh Allah. Salah satu tandanya adalah an ya'tiyakum. Nanti Talut akan mengembalikan, memberikan kepada kalian tabut. Ini adalah tabut. An ya'tiyakumut tabut, memberikan kepada kalian tabut. Tabut itu adalah fihi sakinatun, di dalamnya ada sakinah. Jadi di dalam tabut itu ada sakinah, ketenangan jiwa, pelajaran yang menenangkan. Mir rabbikum wa baqiyatun, dan ada baqiyah, peninggalan. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ingat kata-kata ini, alu keluarga Musa dan keluarga Harun. Jadi alu Musa wa alu Harun. Di dalam tabut itu ada pelajaran yang mendatangkan sakinah. Dan di dalamnya juga ada baqiyah. Ya, baqiyah itu tentu karena dari Musa dan Harun namanya baqiyatus shalihat. Baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Siapa nanti yang bawa melalui Talut itu? Tahmiluhul malaikah. Akan dibawa oleh malaikat. Nah, pertanyaan Pak Saban, apa hubungannya dengan tabut yang ada di Sumatera, termasuk di apa namanya, di Jambi, di Aceh yang ada namanya tabut Imam Hussein, kan ada tuh di Palembang atau di mana tuh di Jambi. Begitu juga ada di Padang juga, ya di Sumatera Barat. Juga ada di Aceh tabut itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah, tabut yang dibicarakan di dalam surat At-Taubah ini, ya surat Al-Baqarah ayat 248 ini tentu beda dengan tabut yang diusung orang di Aceh itu. Ya, tetapi sama-sama kotak. Tabut itu kan kotak peti. Ya, ini namanya tabut itu peti besar. Ya, peti, ya kalau di apa namanya, kalau di Pariaman dengan di Jambi dan di Aceh ini mengasumsikan bahwasanya, dan itu menunjukkan bahwa pengaruh Ahlul Bait di tanah air ini tinggi sekali. Karena itu cerita Imam Hussein adalah, itu menunjukkan bahwa barang-barang peninggalan Imam Hussein pada saat akan dibunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram, ya, peninggalannya. Tetapi bisa juga tabut itu karena Al Hussein ini adalah apa namanya, cucu Nabi dan pewaris kebenaran, secara otomatis juga bisa juga bermakna itu adalah tabut dalam pengertian kebenaran, tetapi itu secara simbolik, ya, secara simbolik. Jadi masyarakat pada saat itu mempercayai bahwa, ya, keluarga Muhammad kita yang sang Nabi ini punya keluarga juga melalui Fatimah dan Ali, lalu kemudian melahirkan Al-Husain, Al-Hasan dan Al-Husain, yang tentu kemudian punya warisan. Kalau kata-katanya di sini adalah peninggalan tadi, disebutnya dengan Alu Musa. Sebutnya dengan Alu Musa tadi. Ya. Di Alu Musa, seperti dalam ayat ini tadi.
Ya, Alu Musa wa Harun. Ya, ini. Alu Musa wa Harun. Jadi Musa dan Harun. Ya, jadi Musa, Harun. Nah, punya peninggalannya di situ. Dan tentu kalau Nabi Muhammad kita peninggalannya ke bawah adalah Al Hasan dan Al Husain. Nah, peninggalan apa itu? Yakin dan percaya bahwa yang namanya Nabi dan Rasul tentu bukan baju peninggalannya, tetapi pengetahuan, ilmu, dan seterusnya. Jadi, apakah benar itu tabut Imam Hussein? Tentu tidak, karena kan jaraknya jauh. Tapi simbolik iya. Jadi secara simbolik iya. Jadi artinya apa? Mereka masyarakat pada saat itu memahami bahwa sebetulnya kepergian Imam Hussein itu adalah membawa ataukah meninggalkan peninggalan yang tak berharga, yang sangat berharga, yang tak terkira harganya, yang tak ternilai harganya. Dan apa namanya, pada tanggal 10 Muharram itu kemudian seakan-akan itu ditolak oleh masyarakat dengan membunuhnya di Karbala. Nah, saya kira yang membawa ajaran ini ke Indonesia dulu adalah pada zaman berjayanya dinasti Fatimiyah di Mesir, yang kemudian bersamaan dengan masuknya Islam secara besar-besaran di tanah air dan terbentuknya kerajaan Islam pertama di Aceh, yaitu di kerajaan apa namanya Perlak. Jadi bukan Pasai tapi Perlak dulu. Perlak ini adalah bercorak Ismailiyah, nanti kemudian runtuh Perlak, lalu kemudian muncul dinasti Pasai, bersamaan juga dengan runtuhnya dinasti Fatimiyah di Mesir, diganti dengan dinasti Ayyubiyah. Kira-kira begitu Pak Saman.